Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya saham yang bagus dan lumayan aman untuk dividen investing ya di semua sektor ya. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita ini, Hafid Finsu. Nanti kita coba cari ya teman-teman. Saya bikin 15 saham ya. Dan ini nggak berurutan teman-teman ya. Jadi silakan nanti dicermati sendiri ya. Ini saya secara sekilas saja ya beberapa saham atau 15 saham yang saya anggap bagus untuk dividen investing dan aman ya, lumayan aman ya dalam berbagai sektor ya. Terutama nanti teman-teman pilih aja yang dividennya paling besar yang mana ya. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu tidak terlalu mengutamakan dividen yang besar, yang penting bagi dividen, teman-teman juga bisa ya, karena tiap sektor itu kan beda-beda. Untuk sektor biasanya komoditas itu dividennya paling besar tapi harganya fluktuatif gitu nih. Kalau sektor perbankan dividennya kecil ya, tapi harga sahamnya terjaga ya dalam beberapa tahun ya. Dan mungkin ada beberapa saham juga yang dividennya besar tapi saya nggak masukkan ya, karena ada beberapa pertimbangan ya. Nah, saham itu apa aja yang dividennya besar ya? Nanti kita lihatin di sini ya. Kita pakai trading view aja ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah saham AAD ya. AAD ini adalah saham Adaro ya. Sebenarnya itu dia Adaro ya. Jadi anak usaha Adaro yang paling menghasilkan dari sektor batubara itu AAD. Jadi walaupun dia baru IPO tahun ini ya, tahun 2024 kemarin lah ya, tapi dia sudah berkomitmen bagi dividen 45% dari laba ya. Jadi ini saya masukkan karena ini sama aja dengan Adaro tapi versi baru gitu kan ya, sehingga sudah bisa diprediksi ya nanti labanya sekian, dividennya sekian gitu. Makanya ini saya masukkan ya, walaupun tren kedepannya kita belum tahu ya nanti seperti apa, tapi ya ini mirip-mirip dengan tren saham batubara yang lain ya. Terus yang kedua, Adaro sendiri juga saya masukkan teman-teman, karena Adaro ini walaupun sekarang harga sahamnya turun drastis ya, dalam waktu 1 tahun ini turun 2,4%, kalau 6 bulan turun 23%, 3 bulan turun 37%, 1 bulan turun 76% ya. Kalau 5 tahun dia masih naik nih ya Adaro ya, padahal harganya sempat terkoreksi cukup dalam ya karena melepas anak usahanya ini, sehingga ini masih saya masukkan ya Adaro ini, Alam Tree Resources Indonesia. Jadi Adaro yang lama ini jadi sekarang Alam Tree Resources Indonesia. Jadi ini masih saya masukkan karena kemarin aja masih bagi dividen interim teman-teman ya. Ini Adaro yang lama ya. Nah ini tahun 2024 ini bagi dividen, kinerja 2023 itu bagi dividen sampai 69% ya imbal hasilnya, besar banget. Sehingga pemegang saham Adaro kemarin bisa beli saham AAD ya dengan gratis ya. Makanya ini tetap saya masukkan teman-teman, karena ya walaupun ada resiko ya nanti tahun 2025 kinerjanya turun dulu ya. Tahun 2025 kinerjanya turun sehingga dividennya juga nggak sebesar sebelumnya ya. Kalau sebelumnya biasanya kan sekitar 10%-an lah ya, 8-10% ya. Mungkin kalau kinerjanya turun mungkin ya bisa turun ya 6% atau 7% ya. Tapi kita lihat dulu nanti ya kinerjanya, paling tidak sampai triwulan 1 apa triwulan 2 gitu. Kalau kinerjanya masih cukup bagus ya kita bisa berharap dividennya besar. Tapi Adaro ini kan dividen finalnya itu sekitar bulan April atau Mei ya. Jadi kita tunggu aja nanti, kalau Mei bagi dividen lagi ya berarti ini
pantaslah kita hold ya. Karena ini secara manajerial juga bagus banget teman-teman. Adaro ini ya. Ini wonderful company-nya sektor komoditas itu ya Adaro ini. Terus kemudian PTBA. Ini mana PTBA? Nah, PTBA ini juga saya masukkan. PTBA ini dividennya juga lumayan besar ya. Walaupun dibaginya setiap setahun sekali aja. Nah, imbal hasil yang tahun kemarin ini ya. Ini sampai 14% ya. Nah, ini dividennya PTBA nih ya. Di bulan Juni 2024 kemarin 397. Kemudian 14 Juli 2023 itu 1094. Kemudian Juni 2022 688. Jadi riwayat pembagian dividennya lumayan panjang nih ya untuk PTBA. Makanya ini juga saya masukkan teman-teman. Apalagi kalau nanti ada kebijakan baru MIP itu ya yang perusahaan batubara yang melayani domestik itu akan dapat subsidi ya. Nah, ini labanya bisa naik 30 atau 50% nih PTBA. Jadi ini saya masukkan juga. Kemudian PTBA BSSR ini juga bagus nih teman-teman. BSSR walaupun harganya udah cukup tinggi ya. 1 tahun tuh naik 16%, 5 tahun naik 143%, dan dividennya 15% ya tahun kemarin ya. Jadi dividen BSSR ini sering banget teman-teman ya. Ini coba kita lihat ya. Tahun 2023 ya. 2023 itu dibagi dividen di bulan Juni dan bulan September. Kemudian 2024 itu ya Januari, Juli, November. 2025 udah bagi dividen nih Januari ya. Nanti berarti kita tunggu. Mungkin ada dividen interim lagi atau final. Bisa jadi ini, dan ini riwayat dividennya bagus banget nih. Makanya harga sahamnya juga susah turun teman-teman ya. Ini saya masukkan juga nih di BSSR. Kemudian Games ini juga saya masukkan. Harga saham 5 tahunnya naik 3 kali lipat. Kalau 1 tahun naik 77%. Wah, keren ini. Ini capital gain-nya aja dapat, masih ditambah lagi dividen. Dividennya 9% ya. Dividennya nggak terlalu besar tapi lumayan nih teman-teman. Nih riwayat dividennya. Tahun 2023 bulan September dan Desember. 2024 bulan Juni itu 2 kali ya, tanggal 7 Juni dan 25 Juni. Kemudian bulan September juga ada, Desember juga ada. Nah, ini menarik ini. Game ini. BSSR game ITMG ini juga menarik. ITMG walaupun 1 tahun minus 3% tapi 5 tahun 126% ya. Terus dividennya juga besar banget ya teman-teman. Lihat nih. TMG itu dividennya di bulan April dan September nih ya. Biasanya di April dan September. Jadi nanti kita tunggu nih April 2025 dividen mungkin sekitar 1.600-an apa 1.500 ya. Nah, nanti September juga ada lagi ya. Ini riwayatnya cukup panjang ini ya. ITMG kemudian United Tractor ini juga walaupun dividennya nggak stabil, di harga sahamnya 1 tahun naik 9%, 5 tahun juga naik 21%. Dan ini dividen terbesar itu tuh di tahun 2023. Nah, ini kinerja 2022 tapi dibagikan di 2023. Nih lihat nih. Nah, tahun 2023 itu bagi dividen 6.185 ya. Gede banget ini. Biasa bagi dividen itu bulan Mei dan Oktober ya. Jadi nanti kita tunggu bulan Mei ya, 2025. Ini kemungkinan juga bagi dividen lumayan besar ini, United Tractor. Kemudian Hexa ini juga bagus teman-teman. Hexa juga bagus.
5 tahun tumbuh 39%, kalau 1 tahun masih turun 18%. Jadi kalau dividen investing teman-teman ya, hold 1 tahun itu biasanya masih minus. Tapi begitu tahun kedua, tahun ketiga itu udah positif teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai dividen investing ya minimal ya 5 tahun lah ya, atau 10 tahun itu lebih bagus lagi. Udah tinggal menambah terus jumlah lotnya. Kalau sahamnya pas harganya turun ya udah kita beli. Kalau kita nggak punya dana ya udah ditunggu sampai dapat dividen. Nanti dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya. Seperti itu ya. Udah berapa ini ya? Eksana. Nah, yang perbankan ya, Akra ini juga lumayan ya. Cuman dia bagi dividen besarnya itu baru sekali ya. Terus grafik harganya ini 1 tahun turun 22%, tapi 5 tahun naik teman-teman. Nah ini Akra ini udah balik ke tahun 2022 ya. Nah ini kalau dia naik lagi ke 1700 itu udah lumayan cuan lebar ini Akra ini. Nah dividennya yang paling besar itu tahun 2024 ya, sampai 9%. Ini kinerjanya, mana dividen? Nah ini dividennya terbesar tuh di tahun 2024, itu 2 kali ya, bulan Mei dan bulan Agustus. Nah, nanti kita tunggu bulan Mei Agustus kalau dividennya sama aja ya dengan kemarin, berarti 100. Maka dibandingkan harganya sekarang udah mungkin 8% atau 8 sampai 9% ya. Akra. Nah, kalau di sektor perbankan bagaimana? Perbankan tuh kalau teman-teman mau dividen yang besar ya pilih BRI, Bank Mandiri atau BNI. Kadang untuk BCA itu dividennya cuma 2% atau 2,5%. Nah, kalau bank lain, bank swasta bisa pegang Bank Niaga ya, itu dividennya lumayan besar. BNGA itu lumayan besar dividennya. BNGA, coba ya, BNGA. Nah, ini harga sahamnya juga tumbuh. Nah, dividennya juga besar nih teman-teman. Bank Niaga ini. Hampir 7% ya. No. 6,9%. Nah, ini dibaginya di bulan Mei. Bulan Mei 2024 kemarin 122, bulan Mei 2023 115. Apalagi ya. Kemudian Telkom, boleh itu Telkom. Dividennya 7%-an lah ya, 7 atau 8%. Cuma harga sahamnya turun teman-teman. Sayangnya ini ya. Telkom itu harga sahamnya turun, 5 tahun itu turun 33%. Jadi kalau dengan dividen 7% impas ini Telkom. Tapi kalau 1 tahun turun 33%. Nah, ini bagi dividennya di bulan apa ini Telkom? Mei atau Juni ya, nanti kita tunggu ya. Yang nggak kalah bagus juga ini Astra teman-teman. Astra itu bagus juga tuh. Astra coba ya. Cuma Astra itu agak mengkhawatirkan ini ya kinerjanya ya. Karena ke depan itu kan lebih banyak mobil listrik ya. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan juga ya. Cuma dari sisi dividen dia rutin ya. 5 tahun dia sahamnya turun 28%, kalau 1 tahun turun 8%. Harga terendah ini di bulan Mei 2024. Saham Astra itu sampai 4.290. Nah, sekarang sudah 4.900. Naiknya lumayan ini ya. Naik hampir 10%-an lah ya. Nah, coba kita lihat dividennya. Nah, ini dividennya lumayan besar nih, 2022 besar, 2023 turun dikit. Nah, ini lumayan nih Astra. Bagi dividennya di bulan Mei dan Oktober ya, nanti kita lihat. Kalau Mei dia bagi dividen, ini sahamnya pasti melesat ya. Terus kemudian di sektor retail
retail, ada juga ini AC Hardware. AC itu lumayan ini dividen. Ini AC Hardware ini nanti ganti ASKO ya teman-teman ya. Nanti akan ganti ASKO. Cuma dia memang sahamnya, harga sahamnya lagi turun ya. 5 tahun turun 50%, 1 tahun ini ya. Tapi agak resiko ya, kalau retail itu agak resiko teman-teman. Nah, dividennya nggak terlalu besar nih, cuma 4% aja. Tapi ini kalau nanti brandingnya berhasil ya, ini harga sahamnya bisa naik ya. Kalau labanya naik, harga sahamnya pasti naik. Jadi itu ya teman-teman, untuk beberapa saham ya yang bisa dipilih untuk jadikan dividen investing. Teman-teman tinggal pilih ya salah satu atau dua gitu aja, nggak usah terlalu banyak biar nggak pusing. Tinggal teman-teman fokus untuk menambah terus jumlah lotnya saja. Sampai nanti 5 tahun baru portofolio teman-teman itu akan kelihatan tumbuh banyak teman-teman. Daripada teman-teman jual beli cut loss dan lain-lain, portofolio akan berhenti di situ aja, dan kena mental juga kalau sahamnya turun kemudian cut loss tuh kena mental. Teman-teman sahamnya turun dibiarin, justru malah nambah lot, mental teman-teman makin bagus ya. Oke ya, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya lumayan besar ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung. Biayanya murah aja ya, untuk traktir kopi aja lah. Kita bisa bedah berbagai macam saham, teman-teman bisa request, atau juga bisa bedah portofolio teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.